Itu yang bisa menolong, tapi ujung-ujungnya juga nggak di jalan keluarnya. Like when we want to find out about an item of clothing, for example. Ya misalkan, saya mau cari pakaian yang keren, yang gimana caranya? The label will tell us which material it is made from. Ya kita akan lihat nih material yang bagus, ya kita akan lihat nih kalau pakaiannya dari bahan mana yang bagus kita tahu karena berdasarkan label. It'll tell us the size of the item, specific care instructions, and who made it. Dan juga dia akan pakaian itu dia akan menjelaskan merek ini terbuat dari itu, terbuat dari ono, pokoknya dijelaskan ya baju yang kita mau pilih, mau beli. But there is another kind of label that is not helpful. Dan ada kalanya juga merek itu atau label duniawi yang nggak dapat menolong kita. And these are the labels that the world uses to label us. Yang seringkali bahkan itu memberikan masukan bagi kita, bagi hidup kita. These are the kind of labels that I would like to talk to you about tonight. Nah, label yang dunia yang palsu itu yang malam ini saya mau sampaikan bagi saudara. I would like to look at a passage of scripture from John chapter 1. Saya mau melihat di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 1. John chapter 1 ya. Jesus had been baptized by John the Baptist. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. John has already declared that Jesus is the Messiah prophesied about in the Old Testament. Sesungguhnya Yohanes telah mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Mesias itu yang akan datang. Jesus has already called the first disciples, Andrew and Simon Peter, to follow him. Ya, Yesus telah memanggil murid-muridnya. Murid yang pertama adalah Simon Petrus yang dipanggil. And I will pick up from verse 43. Ayat yang ke-43. Ya. 43 Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Sampai 46. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Then Nathanael asked a powerful question. Ya, kita lihat itu Nathanael bertanya sesuatu yang sangat baik sekali. Nazareth, can anything good ever come from there? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael's first response was to reject Jesus as the Messiah because of where he came from. Ya, pertama respon daripada Nathanael dia menolak karena Yesus datangnya dari Nazaret. At that time, Nazareth was a very insignificant place. Ya, pada waktu itu kota Nazaret bukan kota yang terkenal. To Nathanael, Jesus was amazing. Ya, pardon? To Nathanael, Jesus was amazing. Ya, Nathanael akhirnya dia melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Harusnya. But when he realized that Jesus came from Nazareth, he questioned what he first amazed. Jadi waktu dia tahu bahwa Yesus dari Nazaret, dia bertanya-tanya, masa sih dari Nazaret Yesus? Some of you today might be in a moment like that too. Ya, mungkin ada di antara saudara yang punya momen yang demikian seperti Nathanael. You might feel like you are labeled by your past or present circumstances. Mungkin saudara di label dia dari kehidupan yang lalu atau mungkin saat ini juga ada dunia memberikan nama kepada saudara. Circumstances have been allowed to dictate your perspective of who you think you are and what you think your future could be. Seringkali situasi yang kita hadapi
itu menentukan ya ke depannya kita seperti apa. When you have a view of yourself that has been shaped by stereotypes or labels, it can bring you to a point where you start to believe that nothing good can ever come from you. Ya, seringkali kita pikir dengan apa yang kita lihat ke depannya, ya itu akan akhirnya masa depan kita jadi wah nanti jangan-jangan saya seperti apa ya? Karena pandangan saudara dengan label dari dunia. This can lead to times when parts of us are able to believe that God is good, Dan kita tahu bahwa Allah itu baik, Dia siap menolong hidup saudara. but other times we push Him away because we can't believe that anything good could come from us. Atau kadang kala juga terhalang karena apakah akan terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. We know that Jesus is healer and Kita that tahu He is an amazing miracle worker. bahwa Allah itu membuat mujizat dan Dia juga sangat baik mengasihi kita. And it's not His miracle working power that we question ourselves. Ya bukan masalah Dia sanggup untuk melakukan mujizat, tapi pertanyaannya dari diri kita, apakah kita percaya? Can anything good really come from my life? Jadi saudara bertanya, apakah dalam hidup saya nanti ada sesuatu yang baik terjadi? When people have said things about you long enough, you start to believe it's really true. Ya, kalau ada orang lain mulai katakan kepada saudara seperti dunia ini dan akhirnya saudara percaya. But if you spend the rest of your life believing these lies, it will make it very hard to worship a God who thought you were worth dying for. Kalau itu terjadi berlarut-larut, akhirnya saudara susah untuk memuji menyembah Tuhan. Karena saudara terpengaruh dengan apa kata dunia ini tentang saudara. So I want to ask you this. Saya mau ada pertanyaan untuk saudara. Do you know without a doubt who you are? Saudara tanpa ragu tahu nggak siapa sebenarnya saudara? Or do you need people to tell you who you are? Apa saudara harus perlu orang lain untuk memberitahu tentang siapa saudara? If you let people tell you who you are, they say you're just a child, you're not good enough, or a nobody. Kalau saudara izinkan orang lain memberitahu tentang siapa saudara, saudara jadi seperti anak kecil sehingga saudara seperti tidak berarti. They will stick their worldly labels on you. Sehingga akhirnya dunia, sehingga orang lain melabel apa kata duniawi tentang saudara. So what is a worldly label? Ya, apa sih merek duniawi tentang kita? Apa yang dunia kasih nama tentang kita? It is a perception of who you are that did not originate in the plan of God. Ya, ada kala hal-hal yang membohongi di dunia ini, kata dunia ini tentang kita, ya, bahwa kita ini punya rencana yang indah sesungguhnya dalam Tuhan. For years of my own life, I've carried around labels. Ya, saya punya pengalaman yang saya bawa dalam hidup ini karena saya taruh merek dunia itu dalam hidup saya. When I was 3.5 years old, my mum left me home alone and never came back. Ya, waktu saya umur 3,5 tahun, ibu saya meninggalkan saya, lari, saya tinggalin sendiri. I remember standing at the window with tears streaming down my face. Saya nangis saja, saya nangis depan lihat di jendela, saya nangis saja karena melihat ibu saya pergi meninggalkan saya. I was very scared and confused about what was going on. Saya takut, saya tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup saya. That day, a label was placed on me that said I was rejected and unwanted. Jadi, saudara bisa bayangkan perasaan saya tertolak. Saya seperti tidak diinginkan oleh ibu saya. A few years later, my father remarried. Ya, tahun berikutnya, berapa tahun kemudian, bapak saya menikah lagi.
But my stepbrothers would tell me that if my own mother couldn't love me, then nobody ever could. Ya, dikatakan bahwa wah, kata ayah tiri bahwa wah ibu kamu tuh apa? Oh saudara tiri, stepbrother. I was Ibu labeled, tahu ibu kamu tuh nggak suka, nggak sayang sama kamu, tahu nggak? I was labeled by the world as unlovable. Jadi saya di label duniawi bahwa saya ini tidak diinginkan, saya tidak dikasihi. This label defined my ability to have healthy relationships. Dan akhirnya saya saya tidak mempunyai suatu persekutuan yang baik. It defined my sense of self-worth and what I perceived my future could be. Yaitu jadi saya seperti merasakan seperti tidak layak hidup saya. So I would like to ask you, what labels have people put on you that Nah, saya shouldn't be? bertanya pada saudara, ya label apa yang dunia berikan dalam hidup saudara? One of the greatest strategies of the enemy is to distort your understanding of who you are. Ya, salah satu strategi iblis dalam hidup kita adalah tentang identitas saudara. He doesn't want you to live up to the potential and purpose of your real identity. Dia tidak mau, dia menghambat potensi yang ada dalam hidup saudara untuk masa depan saudara. John 10:10 tells us that the enemy comes to kill, steal, and destroy. Yohanes pasal 10 ayat yang 10 firman Tuhan katakan bahwa iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. The enemy knows that if you can live the life you were called to live, you would make a difference in the world around you. Ya, iblis mau mencoba menghambat potensi yang ada dalam hidup saudara. So he will do everything he can to destroy your understanding. Iblis mencoba dengan sekuat tenaga untuk memberikan mengacaukan pikiran saudara tentang hidup. He will try to replace the truth of God with the confusion of his lies. Dia mencoba menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan-kebohongan dari dunia ini. And because of the enemy's lies in our lives, we live our lives with labels. Karena iblis adalah bapa pembohong, maka sering kali kita hidup di dalamnya karena dilabel oleh dunia ini. And because of labels, we live with internal conflict. Karena apa kata dunia tentang kita, akhirnya kita hidup di dalamnya. We ask questions like, who am I? Sering kita bertanya, siapa sih saya sebenarnya? What am I supposed to do? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? What's my place in the world? And Yeah. what does God want from me? Apa sih maunya Tuhan? Saya ini sebenarnya hidup untuk apa? The issue of identity is very important. Kita tahu sangat penting tentang siapa kita, identitas kita. Because you will either live up to or you will live down to whatever you believe to be true about yourself. Hidup saudara tergantung apa yang saudara percaya, dan sehingga itu membuat saudara maju atau saudara tidak maju. We can spend much of our lives wearing all these labels trying to figure out which one is true. Ya, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan tentang label apa kata duniawi, apa kata dunia tentang saudara. Wouldn't it be better if there was someone who knew who you were meant to be? Bukankah sangat sungguh luar biasa kalau ada orang lain ya menyampaikan sesuatu yang benar tentang saudara? Well, there is. And Yeah. tonight, I want to Apa itu? remind you of who he says you are. Nah, saya mau mengingatkan kepada saudara, siapakah saudara sesungguhnya? I want to remind you that it doesn't matter what other people have called you. Saya mau katakan pada saudara, apa kata dunia nggak perlu dipikir. It doesn't even matter what you have called yourself. Gak peduli juga mungkin yang saudara pikirkan tentang saudara. There is only one who has given you life and has the right and authority to tell you who you are. Hanya satu, yang dia yang berkuasa dapat menyampaikan siapa saudara sesungguhnya. Other people aren't qualified to dictate your purpose. Orang lain tak bisa, dia tidak punya qualify untuk
mengatakan siapa saudara sesungguhnya. Circumstances may have made things difficult, but they cannot define you. Situasi persoalan mungkin itu juga nggak dapat untuk menyatakan siapa saudara sebenarnya. Your history may have marked you, but it is not authorized to label you. Mungkin sejarah tentang story of your life, kisah hidup saudara nggak memberikan satu perubahan dalam hidupmu. The names people have called you and the things that people have done to you may have hurt you. Hal-hal mungkin orang lain atau peristiwa sudah menyakitkan hidup saudara. But I want you to understand that it does not have the power to shape who it is that you've been called to be. Tapi saya mengatakan itu tidak dapat menggoncangkan hidup saudara, ya, tidak dapat menghancurkan hidup saudara karena saudara dipanggil. You are not defined by your past. Saudara tidak jadi karena tidak dapat sesuatu, bukan karena masa lalu saudara. You are not defined by your behavior. Ya, saudara juga bukan karena sikap atau kelakuan saudara sehingga saudara jadi sesuatu pribadi. You are not defined by your failures or your mistakes. Jadi saudara juga bukan jadi suatu pribadi karena kesalahan atau karena pelanggaran saudara. You are not defined by your feelings. Bukan juga karena perasaan saudara jadi. You are who God says you are. Saudara adalah seperti apa yang Allah katakan tentang And saudara. nothing can change that. Tidak ada yang dapat mengubahnya. There were a few labels that people said about me I had to remove. Ya, ada beberapa hal label yang dunia berikan kepada saya. We remove these labels by replacing them with God's truth. Saya mau singkirkan itu dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya. The enemy said I was unlovable, but God says I am forever loved. Ya, memang dunia bilang bahwa kamu dikasih terbatas, tapi Allah mengatakan Allah mengasihi selama-lamanya tentang saya, diri saya. Yeremia pasal 31:3. 31 ayat 3. I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with unfailing ayat kindness. 3. Surat. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. The enemy said I am weak, but God says He makes me strong. Amin. Ya, iblis mengatakan bahwa kamu ini lemah, tapi Tuhan berfirman bahwa kamu kuat. Psalm 18:32 says God arms me with strength, and He makes my way perfect. Psalm 18:32. 18:32. Say again. God arms me with strength, and He makes my way perfect. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. God arms me. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. The enemy said I am abandoned, but God says I am adopted. Ya, kalau iblis katakan bahwa dunia mengatakan kamu diikat, tapi bahwa Tuhan membuat jalanku rata. 1 John 3 verse 1. 1 Yohanes pasal 3 3 ayat 1. Says, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Say again. Verse 1 John 3 ayat 1. Verse 1.
Right? First John chapter Chapter 3, chapter 3 Chapter 3, verse 1. verse 1. verse 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. The enemy said that I was rejected, but God says I am His. Ya, kalau dunia bilang bahwa kita nih nggak dibutuhkan, ditolak, tapi firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan menerima kita dengan kasih di dalam kasih. Isaiah chapter 43, verse 1. Yesaya pasal 43 says, "Do not fear, I have redeemed you. I have summoned you, and you are mine." Yes. verse 5. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau dari kemenangan. Oh ya. Lalu 3 ayat 1. 1 ayat Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. The enemy said I was alone, but God says He is always with me. Ya, Allah selalu beserta dengan kita. Ya, dunia bilang, wah kamu sendirian, alone. Joshua chapter 1, verse 9 Yosua 1 ayat 9. says, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Oh, Jody. Yosua chapter 1 Verse 9. Oh, thank you. Nggak repot-repot banget. Thank you berat nih. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Amin. Amen. The enemy said I am a failure, but God says I am victorious. Ya, kalau Amin. bilang, kamu ini orang yang terkalahkan, tapi dalam Tuhan kita adalah umat Pemenang. 1 Corinthians More than- chapter 15, 1 Korintus pasal 15, tolong dibantu. verse 57 Ayat yang ke-57. says, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Kita terlambat. Oh, belum muncul nih. Oh itu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, yang di sini ada juga ya. Kira-kira udah. Ya, mantap. The enemy said I am worthless, but Yeah. God says I am fearfully and wonderfully made. Iblis bilang, dunia bilang, wah kamu ini tidak layak. Tapi kita di dalam Tuhan adalah layak dan diberikan kemenangan. Psalm 137 verse 14 Ayat pasal Mazmur 139 ayat yang ke-14. says, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that full well." Mana tak muncul-muncul? Oh, itu. Tolong dapat ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Amin. Amin juga. Di belakang juga amin tuh asik. The Bible also says in Ephesians chapter 1 verse 11 to 12 in the Message translation, Ya, terjemahan sehari-hari dalam Efesus pasal 1 ayat 11-12. Ya, kita lihat apa kata firman Tuhan. Aku berkata di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. it is in Christ that we find who we are and what we are living for. Tahu bahwa dalam Kristus kita tahu siapa kita dan kita harus hidup seperti apa. Long before we heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us. Saat kita mau hidup dalam Tuhan, matanya tertuju kepada kita. He designed us for glorious living. Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. And
And we are part of an overall purpose He is working out in everyone and everything. Kita hidup di dalam rencananya yang indah, apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Some here this evening may need a reminder that you won't find your identity or purpose in a magazine. Ya, mungkin di antara saudara malam ini saya mau mengingatkan, ya jangan lagi melihat hidup saudara, siapa saudara melalui majalah-majalah. You won't find it on social media or wearing the right. Atau juga melihat sosmed lah. You won't find it in owning the right car or a bigger house. Ya, saudara tidak bisa melihat identitas saudara. Oh harus seperti ini, harus seperti itu. It is only found in Jesus. And Hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. the Bible says that you are a chosen race. Alkitab katakan bahwa saudara adalah umat pilihan Allah. You are a royal priesthood. Dan saudara adalah imamat yang rajani. You are a person who has been redeemed, chosen, adopted, and qualified. Saudara pribadi yang diselamatkan dan saudaraku layak di hadapan Tuhan. Amin. You are not a mistake. Dan saudara diciptakan bukan kebetulan. You are not an afterthought. Dan juga saudara diciptakan ada maksud Tuhan, bukan sekedar saja. You are not a liability. Dan saudara saudara mampu di dalam Tuhan. Every aspect of you has been made in the very image of God. Setiap aspek kehidupan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. The more you find out who He is, the more you will find out who you are. Amen. Ya, semakin saudara mengenal Dia, semakin saudara tahu siapa saudara di dalam Tuhan. As you draw closer to Him, the labels the world has put on you will start to drop away. Saat saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, label-label duniawi tentang saudara itu dengan sendirinya akan gugur. Nazareth was so disregarded that Nathanael's first response was surely not Nazareth. Ya, seperti Nathanael, dia pertama-tama, kok Yesus kok dari Nazaret, kota yang kecil tidak ada artinya menurut Nathanael. Likewise, the enemy tells us, surely not you. Ya, seringkali iblis membohongi kita, kamu tuh bukan seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan katakan. So what labels are you carrying around that you might need to allow God to take off you? Nah, label apa yang sedang ada dalam hidup saudara yang Allah mau sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan sehingga Dia mau mengangkat segala label-label dari dunia ini tentang saudara. I would like to make an invitation. Ya, saya mau mengajak saudara, mau mengundang saudara. If there are labels that you are carrying around that you know don't line up with what God says about you, Kalau ada hal-hal dalam diri saudara yang saudara ambil dari dunia ini, ya, saya mau berdoa untuk saudara supaya Tuhan mengangkat hal itu. our team would love to pray with you and for you. Dan nanti tim dari New Zealand akan berdoa buat saudara. God's heart is that you would know who He is, God's heart is that you would know who it is that He has created you to be. Ya, hati Allah mau supaya saudara ketahui, ya, apa identitas saudara di dalam Tuhan. Amin. And if you're sitting here and you don't know this God I'm talking about, Kalau saudara yang sedang duduk malam ini, saudara tidak tahu tentang siapa Tuhan itu, I want you to know that He knows who you are and He would love for you to get to know Him. saya mau katakan kepada saudara, Dia kenal hidup saudara dan siapa saudara, Dia akan nyatakan dirinya, Yesus buat saudara. So if you would like some prayer, please come forward. Ya, kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, saya mengundang untuk maju ke depan. Kami tim akan berdoa buat saudara. But if you would rather not, feel free to stay in your seats. Ya, yang mau didoakan maju ke depan nanti. Yang tidak mau doakan, ya udah saudara duduk diam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan saja. Either way, I encourage you to open up your heart and to ask Him to replace the labels the world has placed on you with His truth. Ya, saya mau mari kita kenakan
kebenaran-kebenaran Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga label-label merek-merek dunia yang masuk dalam hidup kita itu boleh runtuh karena kita taruh kebenaran Tuhan